Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak Ibu, ini udah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Beneran? Beneran? Sarapan apa? Sarapan nasi. Minum susu enggak? Enggak. Nah, padahal kemarin udah Ibu bilang ya, harus minum susu supaya apa? Sehat. Dan kurangi jajanan yang tidak sehat. Oke? Sebelum kita belajar, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas, silahkan duduk. Semoga dengan kita berdoa tadi, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Amin. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Hari ini ya, kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu coding dan AI. Apa itu? Istilah apa itu? Tentunya kalau tentang AI itu sering sekali kalian dengar ketika ada aplikasi untuk merubah wajah, aplikasi untuk bagaimana kita foto di foto studio. Ada nggak sekarang yang biasa pegang HP? Nah, hari ini kita akan belajar seputar AI dan coding. Ya, untuk itu yang pertama, Ibu akan menayangkan video tentang robot. Ini adalah teknologi yang memungkinkan robot ini untuk belajar dan beradaptasi dengan berbagai medan, sehingga dia bisa bergerak efisien di lingkungannya. Robot itu katanya adalah kecerdasan buatan. Robot itu adalah buatan manusia. Robot itu adalah tadi dibilangnya canggih, pandai, tapi ada yang membuat. Siapa yang membuat? Manusia. Ya, jadi kira-kira lebih pintar mana manusia sama robot? Lebih pintar manusia. Ya, perlu kalian tahu bahwa sejatinya apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh robot itu tadi tergantung perintah dari manusia. Ada tadi robot yang bisa nari, ya. Jadi si pembuat robot itu tadi dia bikin program atau bikin perintah supaya dia bisa melaksanakan perintah si pembuatnya. Misalkan suruh menari, ya menari si robot itu. Kalau misalkan si manusianya nyuruh lari, maka robot itu akan lari. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa robot atau komputer itu adalah dibikin sedemikian rupa supaya dia bisa berpikir layaknya manusia. Dibuat supaya mereka bisa bekerja layaknya manusia. Namun hari ini kita akan fokus belajar bagaimana sih cara berpikir robot itu. Ya, nanti yang akan kita pelajari yaitu berpikir komputasional. Kalian bisa berpikir kan? Manusia bisa berpikir kan? Nah, jadi robot itu dibuat supaya dia bisa berpikir layaknya manusia dan bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah nggak robot yang bisa masak tadi? Misalkan kita
males masak, kita suruh robot itu masak, menyelesaikan masalah kan? Nah itu tadi. Jadi ibu harapkan hari ini anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Jadi kita mempelajari bagaimana jalan pikir dari robot itu tadi. Nah, supaya kita bisa tahu ya. Kemudian nanti setelah kita pelajari materi ini, itu kalian mampu memahami 4 pilar berpikir komputasional melalui permainan yang menyenangkan. Nanti kita akan bermain tapi sambil belajar supaya kalian tahu itu tadi proses berpikir robot itu bagaimana. Kemudian yang nomor 3 itu ibu harapkan kalian mampu menggunakan berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan sederhana. Kalian setiap hari kan punya masalah, ya enggak? Jadi nanti setelah kita mempelajari bagaimana berpikir komputasional itu tadi, kalian lebih mudah untuk mencari solusi. Ya, belum kita masuk ke materi, kita tepuk janji fokus dulu ya. Oke. Coba berdiri. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Yeay, oke. Kita mau belajar tentang penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon disimak, nanti akan ibu kasih pertanyaan. Nah, apa sih berpikir komputasional? Apa bedanya dengan berpikir biasa kayak gini? Oke. Nah, arti dari berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sistematis. Apa itu sistematis? Berurut, teratur. Nah, jadi kalian kalau ingin tahu ya, cara berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang rapi, sistematis, terurut, ya. Kemudian logis. Apa itu logis? Logis itu adalah logika. Apa yang kalian tahu tentang logika? Berarti masuk akal. Jadi kalau kita berpikir mencari solusi, itu solusinya harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal berarti apa? Solusinya tidak tepat. Misalkan mau ke rumah Anira di sebelah kanan, tapi kamu malah ke kiri, menemukan solusi enggak? Tidak. Nah, itu ya. Jadi supaya kita lebih mudah mencari solusi ya, kita harus berurut, mengerjakan tugas itu harus rapi, harus tersusun, kemudian logis, cari solusi yang masuk akal. Paham ya? Kemudian analitis. Analitis itu bagaimana? Harus kita analisa. Bagaimana caranya pergi ke rumah Anira itu tidak jauh. Caranya adalah nerobos. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh-boleh aja. Yang penting kita mencari solusi untuk memecahkan masalah agar mencapai solusi yang efektif dan efisien. Apa maksudnya? Jadi berpikir komputasional itu kita mencari solusi itu supaya lebih cepat dan solusinya tepat. Ya, paham sampai di sini ya? Oke. Ini 4 pilar dari berpikir komputasional. Itu yang pertama adalah apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecah masalah yang rumit, masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini Ibu mencontohkannya adalah ketika kalian
punya masalah mau pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah itu ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan, kan? Apa? Mandi dulu. Setelah mandi, dandan dulu. Habis itu makan dulu, baru berangkat. Iya nggak? Kemudian yang kedua, ada yang namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Ya, yaitu apa itu pengenalan pola? Yaitu mencari pola yang berulang. Nah, contohnya pola berulang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada, kalau kita masuk sekolah itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, masing-masing hari kita berbeda-beda bajunya. Ya, pola yang kalau hari Senin pakai baju merah putih sama Selasa ya. Rabu pakai pramuka, Kamis batik, Jumat Melayu, Sabtu olahraga. Ya, masing-masing ada polanya kan. Berarti kalau Sabtu saya harus pakai baju olahraga. Yang ketiga, ada yang namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Apa contohnya? Contohnya, ketika kita mau mencari yang namanya qadariyah di kelas ini, kita akan fokus mencari qadariyah. Misalkan ada orang tua si qadariyah, cari qadariyah, tapi kalian kasih si salwa, salah nggak? Salah, tidak penting si salwa itu. Yang paling penting adalah qadariyah. Kita berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Yaitu menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Jadi, berpikir secara algoritmik itu, kita mencari solusi itu berdasarkan langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya harus kita ikuti. Misalkan, mau membuat jus atau membuat teh. Ya, apa langkah-langkahnya? Memanaskan air, menyiapkan gelas, menuangkan gula, kasih tehnya, teh celup atau teh apa. Nah, kemudian yang air panas tadi baru kita masukkan, kita aduk-aduk, kemudian kita sajikan. Kita ice breaking dulu. Setuju? Oke, ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Oke, ikuti gerakannya ya. San san arang san san guli 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 rang san san. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kita hari ini akan belajar sambil bermain. Permainan yang pertama adalah ada yang jadi robot, kemudian ada yang jadi programmer. Perintahnya cuma 4 ya, kanan, kiri, atas, bawah. Paham ya? Nah, nanti pokoknya harus sama dengan ini polanya. Jadi si programmer itu di sini nyuruh, yang satunya pejam. Oke, paham ya? Pejam matanya si Akbar. Akbar sama Alpin pejam matanya. Oke, Ibu kasih waktu, kita hitung sampai 20 ya. Kalian yang menghitung ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, tepuk tangan. Harus berurutan ya. Coba maju satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memegang masalah. Ya.
Oke. Ini Ibu Aca ya. Ini kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oke, sebutkan masalahnya. Kelompok ini tadi apa masalahnya? Membuat layangan. Membuat layangan. Jadi nanti ya, di sini sudah Ibu persiapkan dekomposisi masalah dari membuat layangan. Kamu harus mencarinya. Ya. Jadi membuat layangan itu yang pertama apa tadi? Misalkan menyiapkan bahannya atau ngapain benangnya itu tadi. Kamu harus cari yang berhubungan dengan membuat layangan. Nah, cari solusi dari masalahnya itu tadi. Nah, permainan yang ketiga adalah kalian ini berbicara tentang abstraksi. Ya, mengambil hal-hal yang penting, kemudian mengabaikan yang tidak penting. Jadi di sini sudah Ibu sediakan macam-macam objek. Kelompokkan dengan kelompoknya, misalkan kalau kendaraan dengan kendaraan, kemudian bunga dengan bunga, seperti itu ya. Kalian harus cari yang relevan. Oke, siapa yang mau mengambil? Masing-masing kelompok tolong ditugaskan. Semuanya lah, biar cepat ya. Maju ke depan untuk mengambil. Oke, dan disusun di situ. Nah, 1, 2, 3. Kamu udah paham ya konsep abstraksi di sini? Oke, betul. Nggak ada yang tidak relevan. Selanjutnya adalah buah-buahan. Tidak ada kendaraan di sini, tidak ada dino di sini, tidak ada serangga di sini. Berarti betul. Ini akan Ibu bagi teka-teki silang. Jadi Ibu kasih waktu 10 detik ya, Ibu hitung sampai 10, nanti harus udah selesai sampai menuju rumahnya. Oke, kalau sudah semuanya kumpul di depan. Baik, dari aktivitas yang kita lakukan tadi, permainan tadi, sudah pahamkah kalian dengan 4 pilar tadi tentang berpikir komputasional? Sudah paham? Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru? Ada yang tidak paham, ada yang sulit? Tidak. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba. Tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional itu tadi? Hah? Coba bantu Ibu. Berpikir komputasional itu adalah berpikir secara sistematis, berurutan, ya, mengikuti langkah-langkah. Kemudian yang kedua adalah logis, masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah analitis, cari hubungannya. Ya, kemudian ada berapa pilar berpikir komputasional? Ada 4. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau membagi masalah menjadi yang lebih kecil-kecil itu disebut apa? Dekomposisi. Kalau mengambil penting dan mengabaikan yang tidak relevan, namanya abstraksi. Kalau harus berurutan, apa? Algoritma. Kalau menemukan pola yang berulang, apa? Disebut dengan pengenalan pola. Paham ya semuanya ya? Nah, untuk tugas di rumah nanti coba dipraktekkan berpikir komputasional itu untuk menyelesaikan permasalahan kalian sehari-hari. Ya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan ya, berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.